Ratusan massa anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, SPESMI Lampung menggeruduk kantor PLN Nusantara Power atau PLTU Sebalang, Lampung Selatan, Selasa 7 Januari 2025. Massa menyampaikan tuntutan agar PLTU Sebalang kembali mempekerjakan 14 karyawan yang dirumahkan setelah pergantian vendor di PLTU tersebut. Pasalnya, ke-14 pekerja itu sudah mengabdi cukup lama di PLTU Sebalang, ada yang sudah 9 tahun, tapi tiba-tiba diberhentikan. Namun aksi unjuk rasa itu akhirnya dimediasi oleh aparat Polres Lampung Selatan, serta menghadirkan personel TNI, Kepala Desa Tarahan, Dinas Tenaga Kerja, DPRD, perwakilan PLTU, perwakilan vendor dan seluruh pekerja yang dirumahkan. Dalam pertemuan itu, SPESMI Lampung menyampaikan tuntutan mereka kepada PLTU Sebalang, namun perwakilan PLTU tidak mau langsung mengabulkan dan berjanji akan memberikan jawaban pada hari Kamis depan. Ketua SPESMI Lampung Erik Meidiarta menjelaskan, duduk perkara tuntutan mereka yaitu, 14 pekerja di PLTU Sebalang yang tidak diterima atau beralih dari PT ISS Indonesia ke PT GWP dan PT MKP. Kemudian ada mutasi sepihak diduga akibat adanya intervensi yang dilakukan oleh oknum pegawai PNP di lingkungan PLTU Sebalang. Selain itu pihak PLTU juga tidak menjalankan prinsip ketenagakerjaan serta kearifan lokal untuk mendukung warga sekitar. Ada permasalahan, pertama kan ada permasalahan di anggota kami yang bekerja di PLTU Sebalang melalui namanya vendor PT ISS. Nah, dalam perjalanan ada permasalahan, satu mutasi, kemudian tidak lama itu ada peralihan dari PT ISS ke GWP dan MKP. Nah, di sana yang beralih ke GWP itu 4 anggota kita tidak terima. Kemudian yang di MKP itu ada 9. Nah, itulah yang melandasi kita, yang lama aja belum selesai, timbul permasalahan baru. Nah, harapan kami itu apa? Kita satu, di sini kan lingkungan keluarga, masyarakat, kawan-kawan kita. Nah, kita minta jalankan kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal itu bukan hanya untuk yang mendaftar baru, tetapi kawan-kawan yang rata-rata 9-8 tahun, paling mungkin 5 tahun mungkin ya. Nah, itu kok nggak bisa diterima. Setelah mutasi itu, ke-14 pekerja tidak diizinkan lagi bekerja di PLTU Sebalang dan mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian. Ia menyatakan, semua pekerja itu asli warga Sebalang Desa Tarahan dan sudah bekerja di vendor sebelumnya. Erik pun mengapresiasi langkah Polri yang memediasi para pekerja dengan PLTU Sebalang. Sayangnya dari pertemuan ini belum ada hasil. Untuk itu, Erik menegaskan pihaknya akan kembali melakukan aksi jika pada Kamis depan belum ada kejelasan dari pihak PLTU. Menurutnya, dalam pertemuan itu pihak DPRD dan Disnaker Lamsel turut mendorong agar seluruh pekerja yang dirumahkan itu bisa kembali bekerja. Sementara Kepala Desa Tarahan Hairul mengatakan, dari pertemuan hari ini memang belum ada kejelasan, karena pihak PLTU mengaku masih harus berkonsultasi dengan atasannya. Ia menjelaskan bahwa ia ikut memperjuangkan warganya untuk bisa bekerja lagi. Mungkin dibilangin belum, udah harapan kita tadi itu semoga dengan waktu dikasih tempo sampai hari Jumat. Ya harapan saya itu kan tetap saya melakukan sistem logika saja. Tetap saya bermohon, dan nanti saya tetap bermohon terus dengan pihak-pihak PT itu yang bisa saya lakukan. Karena saya juga nggak bisa terlalu masuk di PT, karena mereka punya aturan rumah tangga sendiri. Ya harapan saya dengan pekerja selama ini, perusahaan selama ini memang perusahaan itu ada kerjasama dengan kita, adapun dia dalam bentuk apa dia menyampaikan tembusan-tembusan. Nah, tapi dari pekerja ini juga memang kita komunikasinya kurang dengan pekerja, karena mereka kerja pagi pulang sore mungkin, jadi mereka ada kecapean. Ia menyebut pihak PLTU berjanji akan memberikan jawaban pada Kamis 9 Januari mendatang, untuk itu Hairul berkomitmen akan terus bermohon ke PLTU Sebalang, agar bisa mempekerjakan lagi warganya. Sementara saat dikonfirmasi, Wakil Manajer PLN Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang Agung, tidak mau berkomentar banyak dengan alasan masih dinas. Tampan Fernando Siagian melaporkan untuk Rilis ID TV.